Oke, kembali lagi bersama saya Bima Nugra di Komisi Podcast Kristen. Nah, di episode kedua cerita anak seminari ini, kita akan kembali mendengarkan sharing kesaksian gitu. Berbagi pengalaman tentang panggilan menjadi hamba Tuhan. Nah, di episode kedua dari cerita anak seminari ini, saya sudah punya satu narasumber baru, teman saya juga di saat ada Jason yang sudah terhubung di lewat Zoom. Halo Sen, coba perkenalkan dulu diri kamu. Halo. Nah, silakan Sen, Halo. lanjut. Perkenalkan, nama saya Jason. Saya temannya Bima dari ST Saat. Sama-sama baru tingkat 1 dan sekarang menempuh semester yang kedua. Ya, mungkin segitu kali ya, Bim. Asal dari mana? Oh, iya. Saya asal dari Jakarta. Umur kali ya, umur 18. Wah, mantap. Masih muda nih. Oke, udah Sen? Udah. Nah, sebelum masuk lebih lanjut di podcast ini, saya akan bacakan di Galatia 1 ayat 15-16 untuk ya mungkin teman-teman sedang bergumul, kiranya ayat ini bisa menolong kita. Di bawah perikop bagaimana Paulus menjadi rasul. Tapi waktu Ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan anaknya di dalam aku, supaya aku memberitakan Dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak meminta pertimbangan kepada manusia. Jadi ya semoga ini menguatkan kita yang memiliki, yang mungkin sedang bergumul dengan panggilan kita menjadi hamba Tuhan. Nah, percayalah bahwa panggilan itu unik dan Tuhan sudah menetapkan kita sejak dari kandungan ibu kita gitu. Nah, kita langsung masuk nih ke bagaimana panggilan kamu San untuk menjadi hamba Tuhan sampai akhirnya bisa masuk di STT Saat. Silakan San. Oke, ceritanya mungkin dimulai ketika mungkin waktu papa mulai meninggal di umur aku 4 tahun, dan di sana mungkin kondisi mama juga sangat depresi ya, karena ditinggal papa, dan aku sekolah menjadi anak yang bandel juga karena kekurangan sosok papa. Aku nakal banget, bahkan sampai guru tuh pernah bilang aku ini anak bener-bener nakal dan nyusahin banget. Terus mamaku juga sempet nangis gitu ya, karena ini waktu aku masih SD ya, karena aku sering banget dipanggil. Sampai mama aku bilang, kalau sampai kamu ada masalah lagi, mama udah gak mau datang karena kamu terlalu banyak bikin masalah. Jadi aku anak yang cukup nakal dulu. Kehidupan aku berlanjut sampai suatu ketika aku masuk SMP. Nah, di SMP itu pun aku tetap nakal seperti biasa, sering berantem, membuat onar dan macam-macam gitu. Nah, sampai ada satu ketika di kelas 1 SMP ada kejadian yang cukup menarik nih ya. Ini sampai guru-guru benci banget sama aku. Jadi aku itu tujuannya mau ngebunuh ikan untuk praktek biologi. Nah, tapi karena aku gak mau disalahin, aku ajak teman-teman aku, dan aku juga kebetulan gak berani karena megang ikan sapu-sapu kan. Karena ikan sapu-sapu kan bentuknya aneh gitu loh, Bim. Nah, Terus? Jadi karena gak berani, aku manggil temanku. Aku panggil satu teman, tolong ngasih ini ikan yang jelek ini, aku bilang. Kasih tinta kayak atau kasih batu kayak. Terus teman aku yang berani kasih tinta, kasih batu. Pokoknya akhirnya singkat cerita itu ikan mati. Nah, terus ketahuan kan sama guru, dan terus setelah diselidiki biangnya ternyata kepalanya aku. Gitu. Jadi saking nakalnya aku dan ya memang pada saat itu aku nggak berani juga. Ya udah, jadi aku ngajak orang-orang banyak, sampai di depan tuh dihukum 11 orang mungkin ada lagi cowok-cowok. Oke. Nah, jadi sampai satu ketika ada satu ajang retret bisa dibilang lah ya. Di satu KKRD retret SMP gitu, seorang guru fisika, dia bilang bahwa terus untuk melayani Tuhan itu bukan hal yang sia-sia. Ya, itulah dia bilang.
Terus sampai suatu kali aku tergerak gitu. Tapi karena bagiku aneh KKR itu ngapain harus maju-maju gitu. Jadi aku diam aja gitu. Terus singkat cerita lagi, aku kan sering ikut retret juga gitu. Tapi aku nggak pernah maju kalau KKR. Setiap kali ada pembicaraan tentang hal itu, aku tidak mau maju karena aku pikir paling juga cuma emosi semata. Maksudnya jadi aku lebih bukan ke orang yang ekspresif gitu loh. Disuruh maju menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Iya, untuk merespon. Nah aku bilang ya aku tergerak sih sebenarnya, cuman aku nggak mau maju gitu. Sampai suatu ketika ada retret di seminari kita, Bim. Seminari STT Saat, tempat kita bersekolah sekarang. Oke. Nah, di sana aku ikut retret waktu itu tahun 2017, dan yang mimpin KKR itu adalah suaminya dosen metode mengajar kita, Bi. Pak Beni. Pak Beni Solihin. Betul, Pak Beni Solihin. Oke. Nah, pada saat itu sama tetap aku merasa ya tergerak sih, cuman buat apa maju gitu. Terus akhirnya aku, karena suasana ribuan orang yang sangat mendukung itu, aku semakin mengeraskan hatiku, bisa dibilang dalam tanda kutip ya, kayak ini mah karena orangnya banyak aja suasana jadi begini. Aku sempat mikir begitu. Aku maju juga loh itu, San. Seingatku 2013 aku maju juga. Nah mungkin kita nggak sadar belum ketemu. Jadi kau sebelah aku, Bim. lanjut. Nah aku mengeraskan hatiku, bisa dibilang. Nah aku duduk gitu ya, duduk tetap diam, terus bahkan aku nundukin kepalaku dan aku merem gitu, bodo amat, gak mau maju gitu. Karena aku tetap bersikap gitu, pasti cuman sekedar kayak atmosfer doang. Iya, perasaan. Oke. Nah, jadi kayak udah gak mau tapi semakin aku gak mau, kayak apa ya? Ya mungkin ada sebagian orang nggak percaya seperti ini ya, kayak ya aku bukan berasal dari gereja karismatik juga, jadi aku cukup aneh dengan kata-kata seperti itu. Jadi kayak misalkan ada di pikiranku sesuatu yang mendorong aku untuk maju gitu. Ya mungkin ada beberapa orang bilang ini lebay sih, cuman ya aku sendiri yang mengalami itu gitu. Ada yang meyakinkan aku, apa salahnya maju gitu. Oke. Kan sebelumnya aku punya pemikiran kalau saya mau jadi hamba Tuhan masa harus maju gitu. Jadi ngerti. Ini ngapain maju gitu kan? Kan itu kayak nggak penting gitu kan menurut kamu dulu kan? Iya. Tapi ternyata betul. ada yang menggerakkan untuk maju tetap. Justru dia mengubah pikiranku, apa salahnya maju gitu. Itu sebuah langkah komitmen gitu. Maksudnya yang akan mengingatkan kamu seumur hidup gitu loh. Maksud di KKR itu bukan sekedar mau menunjukkan ke orang-orang atau mau menyombongkan diri kita maju gitu. Tapi itu sebagai apa ya, bisa disebut marker gitu ya. Kayak tanda yang bahkan bakal mengingatkan kita berkali-kali gitu. Oh iya, dengan gue maju ini, gue akan ingat selalu bahwa gue pernah maju dan sebagai tanda perjanjian kita dengan Tuhan gitu loh. Oke, ngerti. Jadi pada saat itu ya dengan malu-malu, malahan itu KKR kan udah mau ditutup ya. Ayo siapa lagi gitu. Nah aku dan paling terakhir. Jadi aku berasa kayaknya turun cuma aku gitu. Oke. Nah ini San, kan udah nih 2017 kayak jadi starting point gitu kan untuk panggilan ini. Terus bagaimana kamu meyakinkan ini sampai akhirnya 2019 bisa masuk ke Saat gitu? Wah itu perjalanan yang sangat sulit. Karena setelah itu pun, setelah pulang dari Saat pun KKR itu, aku sempat bahkan bisa dalam tanda kutip melupakan, semacam ya udahlah gitu, kayak udah nggak fokus ke sana gitu. Dan bahkan sempat kan pada saat itu 2018 itu kita lagi di kelas 3 SMA kan. Iya. Nah pada saat itu juga kan aku kan lagi fokus mau cari kuliah jurusan apa ya. Nah itu benar-benar
menghilangkan fokus aku ke tentang panggilan Tuhan ini. Oh, oke. Jadi kayak akhirnya aku fokus nyari gaji dari pekerjaan yang tinggi gitu. Terus ya gitulah Bim, manusiawi. Iya, betul. Nah, aku fokus nyari, misalkan kayak aku kan IPS ya, jadi aku kayak searching gitu. Oh, jurusan pertambangan oke nih gitu. Gitu-gitulah. Terus sampai satu ketika karena aku suka makan ya, suka kuliner gitu. Jadi aku nonton TV dan nemuin presenter makan tuh enak gitu. Jadi aku mau ambil jurusan presenter. Nah, udah tuh sepertinya udah yakin, mantep banget. Benar-benar aku yakin udah mau masuk inilah. Bahkan aku udah bilang sama mamaku gitu, mau masuk sini. Terus sampai suatu ketika ujian nasional selesai dan aku tuh udah siap banget mau masuk ke universitas tentang presenting ini. Nah tapi suatu ketika firman Tuhan ngingetin aku lagi tanpa aku sadari, semua, jadi kurang lebih hari Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi Jumat aku lagi main gitar atau apa-apa gitu, aku juga kurang inget. Terus tiba-tiba aku keinget, oh iya dulu pernah ke Saat, terus pernah pengen jadi hamba Tuhan. Terus hari Sabtu kan ada komsel gitu ya. Terus di komsel itu aku juga inget lagi yang hari Jumat. Terus hari Minggu khotbahnya tentang respon firman gitu, respon iman dan melangkah menjadi hamba Tuhan. Terus aku bilang, kok bisa 3 hari dihajar kayak gini gitu. Terus ya karena aku orangnya mudah bertanya-tanya kayak gitu kalau ada sesuatu yang unik dalam hidupku, jadi aku memusatkan perhatianku pada 3 hari itu. Maksudnya apa sih yang pengen Tuhan omongin dalam 3 hari, kenapa ngomongin soal itu. So kira aku, karena memang kebiasaanku main gitar sambil nyanyi gitu ya, jadi semakin ingatin aku lagi itu momen dimana aku maju. Makanya aku berani bilang tadi di awal, momen maju itu merupakan kayak marker, tanda yang bisa dibilang disimpan di dalam otak lu. Oke. Ini suatu insights yang menarik nih tentang bagaimana maju di sebuah KKR atau retreat begitu yang berhubungan dengan panggilan. Ini ternyata bisa Tuhan pakai untuk mengingatkan kita selalu gitu ya Zan ya, akan betul. Panggilan yang jadi tanda. Betul. Ya betul. Ini salah satu jadi nggak cuma sekedar maju sih gitu. Betul ya, tidak hanya sekedar maju, dan Tuhan bisa memakai itu untuk terus mengingatkan kita. Nah sekarang ini udah masuk kan nih di sekolah teologi kan di Saat. Nah apa sih yang kamu suka dan tidak suka ketika belajar teologi gitu, ketika udah masuk sekolah Alkitab, udah masuk STT, apa sih yang kamu nggak suka dan suka Zan? Bisa sharing lah dikit. Mungkin yang dimulainya dari yang disuka dulu kali ya. Ya apa nih? Nah yang disuka itu karena begitu masuk nih ya, aku senang ceweknya Zan. Bukan. lanjut. Enggak. Begitu masuk kan kita kalau masih baru ini kan Bim tidur di bangsal ya, rame-rame gitu. Nah aku tuh begitu kenalan aku sangat merasa wah gimana banget ya, apa kayak orang dari ya bisa dibilang Sabang sampai Merauke itu berkumpul di sini untuk belajar bersama-sama. Nah itu jadi sebuah apa ya, kayak wah gila Tuhan semacam pekerjaannya sangat luas gitu, nggak cuman di kota-kota besar, bahkan aku lihat ada teman-teman kita yang dari kota-kota kecil juga ada di situ bareng-bareng sama kita gitu. Nah terus habis itu setelah mulai masuk pembelajaran juga aku suka karena ternyata dosen Saat itu baik-baik ya gitu. Okay. Terus kayak yang aku suka lagi terutama lingkungan Saat itu sangat mendukung sekali sih untuk kita renungan, karena aku suka renungan di taman pagi-pagi gitu kan. Nah itu
sangat mendukung karena udara sejuk, banyak tumbuhan. Terus di awal-awal pelajarannya sih masih bisa diikutin ya, Bib. Tapi sejak semester kedua ini, nah ini udah langsung masuk ke bagian tidak disukai ya. Yang semester kedua ini kayak pelajaran ternyata nggak semudah di semester 1 gitu. Terus kalau yang nggak disukai lagi mungkin itu karena aku sebelum masuk itu suka di kamar main gitar. Nah terus tiba-tiba dapat teman kamar yang itu bukan yang nggak bisa sih ya, karena kan kita hidup bareng-bareng juga, jadi aku harus lebih mengerti itu. Terus habis itu aku juga suka pelihara binatang. Jadi begitu masuk sana tuh ya aku kurang sukanya karena aku tidak bisa menyalurkan hobiku di sana gitu. Tapi ya aku sadar sih itu resiko ketika kita mau memilih melangkah ke ya seminari. Ya, tapi kan udah bisa kan? Udah bisa piara kan sekarang? Iya, aku bikin akuarium sih di kampus. Cupang kan bisa, cupang. Bisa. Kalau anjing mungkin nggak bisa lah. Ini kan ini bisa, ya. binatang kecil aja nggak apa-apa. Tapi terbantu sih karena di saat kan asrama ada kolam ya. Jadi itu sangat refreshing. Nah, betul. Lumayan lah ya, walaupun cuma satu gitu kecil di bawah. Iya, walaupun kecil di bawah tapi cukup menghibur karena aku suka lihat ikan berenang gitu, kayak merilekskan mata. Oke. Nah, lanjut nih. Mungkin sharing lah. Pelajaran yang susah di teologi apa, Zan? Mata kuliah buat kamu? Sebutin aja. Aku yang susah itu Yunani. Oke, Yunani. Kalau yang suka, yang paling kamu suka, yang paling gampang menurut kamu atau gimana? Yang paling aku suka itu adalah pelajaran PL. Karena memang aku suka cerita-cerita dan gaya-gaya bahasa di Perjanjian Lama sih. Jadi cukup menarik sebenarnya. Jadi kayak aku suka gitu. Terus apalagi dosennya itu wah keren lah ya. Bapak rektor kita, Pak Martus. Pak Martus. Jadi soalnya PL, juga PL yang kamu suka. Iya, PL tuh. Perjanjian Lama. Apalagi ya? PL itu kan, iya Perjanjian Lama itu kan banyak apa sih kayak bisa dalam tanda kutip bisa dibilang misteri gitu ya. Oh ya benar. Jadi aku suka tuh hal-hal yang seperti itu. Nah jadi apa ya aku cenderung suka ke sana. Nah tapi nggak cuma PL Bim, yang kedua aku suka PB juga ternyata. Oh. Tapi nggak tahu sih apakah karena dosen kita ngajarnya ini ya. Soalnya dulu aku merasa PB itu kayak ya udahlah itu cuman cerita tentang Tuhan Yesus, tapi setelah ikut kelas PB nggak cuman seperti itu ternyata. Jadi menarik juga loh Bim. Betul. Nah kalau ini kan, kalau kamu lihat kayak komunitasnya begitu, apa yang kamu bisa katakan tentang komunitas di sekolah Alkitab gitu? Nah, menurut aku komunitasnya cukup membangun karena kan kita walaupun di seminari nggak menjamin kita tidak kering ya keimanan kita gitu. Karena mungkin kita terjebak rutinitas juga, harus ibadah yang teratur gitu-gitu. Nah, jadi sehingga kita beberapa orang yang merasa kering ini tuh kayak berkumpul bikin semacam kelompok kecil, membahas tentang firman, berdoa dan segala macamnya gitu loh. Jadi menurut aku cukup membangun. Itu sih. Oke. Nah ini terakhir, coba sharing ya mungkin singkat aja Sen, tentang bagaimana pelayanan yang kamu lakukan di saat gitu. Kamu ambil pelayanan apa Sen di saat? Kalau aku pernah ikut forum penjara sih, Bim. Dan Coba, itu cukup menarik. Coba kau bagikan singkat aja, bagaimana pelayanan penjara itu yang kamu ikuti? Menurut aku pelayanan penjara itu sangat membekas dalam ingatan aku ya, karena
itu adalah orang-orang yang perlu diperhatikan sih, karena seringkali orang menganggap buruk orang-orang yang masuk ke dalam penjara. Begitu aku pelayanan di penjara dan ikut sharing bareng mereka gitu ya, ternyata mungkin bisa aku bilang orang-orang yang di luar penjara itu iman mereka terpenjarakan justru. Karena kenapa aku bisa bilang begitu? Coba gimana? Karena begitu aku melihat mereka sharing, mereka bilang justru di tempat inilah, di penjara, mereka baru bisa merasakan Tuhan sesungguhnya. Oke. Sedangkan kita yang di luar penjara ini, kita tidak pernah merasakan hal seperti itu, Bib. Betul. Mungkin kita buta akan hal itu. Jadi penjara tidak menyebabkan iman mereka terpenjara juga gitu. Betul. Oke. Justru itu membebaskan iman mereka justru kalau aku melihat. Dan itu sangat, aku melihat itu sangat merupakan pukulan keras bagi aku sih. Selama ini bahkan aku udah masuk sekolah teologi pun mungkin hanya 1 atau 2 kali sempat terpikir untuk seperti itu ya. Tapi di sisi lain juga kita bisa melihat kalau kita sekolah teologi pun ternyata kita masih juga bisa melayani juga ya Son ya. Betul. Maksudnya mungkin ada yang beberapa berpikir juga kita ini hanya sekedar belajar saja begitu kan. Ternyata kita masih bisa juga melayani di luar tanpa maksudnya meninggalkan seminari begitu. Jadi ada belajar, ada waktunya pelayanan. Betul. Jadi di seminari itu nggak cuma sekedar belajar. Betul. Dan ternyata pelayanannya pun puji Tuhan unik-unik gitu loh. Pelayanan ke penjara, terus kalau di sana ada yang ke panti jompo juga. Betul. Pelayanan-pelayanan yang seolah-olah tidak terpikirkan gitu, yang jarang disentuh. Nah, betul. Kita bisa belajar di situ. Iya, kita bisa belajar di sana, betul. Betul. Oke, Zen, cukup. Kamu ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin sedang bergumul dengan panggilan mereka? Mungkin kalau dari aku, senantiasa taat dengan kehendak Tuhan dan ikutin aja semua rencananya. Oke, Zen, cukup sampai di sini podcast kita. Oke, Bim. Terima kasih, Zen. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman yang mendengarkan, kayaknya ini bisa memberkati dan tetap menggumulkan panggilan yang mungkin teman-teman punya yang Tuhan taruh di dalam Tuhan dan dalam doa juga. Oke, terima kasih. Sekian podcast kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih and God bless.